perihal tentang dugaan indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan terkait salah kelola keuangan khususnya di investasi saham dan reksadana. Kami sudah bertemu, memang kami mengapresiasi, KSPI mengapresiasi waktu yang diberikan oleh jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru yang dipimpin oleh Bapak Anggoro, ya. Terima kasih Direktur Utamanya sebagai mantan Wakil Direktur Utama BNI, Bank BNI. Ya, kami diterima, ada beberapa direksi hadir, bahkan salah satu direksinya adalah mantan orang KPK. Ya, Pak Asep kalau saya nggak salah juga menerima kami, walaupun beliau Pak Asep pulang duluan karena ada acara agenda yang lain. Kita apresiasi itu. Artinya ada mulai sedikit dibuka keterbukaan untuk berdialog dan mendapatkan informasi terhadap isu yang berkembang. Dalam pertemuan tersebut, pada hari apa ya, saya lupa, itu hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu, ya. Hari Rabu ya, kita ketemu dengan BPJS Naker, ya. Ya, Bung, hari Rabu. Ya, hari Rabu, dari agak lama juga, dari jam 12 sampai dengan jam setengah 4. Kami berdialog, berdiskusi, mendapatkan informasi, dan kami juga memberikan informasi-informasi. Pada intinya, direksi BPJS Naker menyerahkan dugaan indikasi korupsi di BPJS Naker ini akibat salah kelola keuangan dalam investasi saham dan reksadana kepada pihak hukum yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Pada titik itu, sikap KSPI dan buruh Indonesia sama. Kita akan serahkan proses ini secara hukum di Kejaksaan Agung. Yang kalau kami dari KSPI mendapat informasi dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangkanya, tapi kita menunggu. Itu informasi yang kami dapat, statement dari Direktur Penyidiknya, Pak siapa itu, Febi Ardiansah kalau nggak salah. Kalau salah kutip tolong diperbaiki. Nah, itu pada titik itu sudah titik temu yang sama, bahwa bila mana, sekali lagi, bila mana dugaan indikasi korupsi BPJS Naker ini ditangani Kejaksaan Agung, ada indikasi ataupun fakta-fakta itu, biarlah diserahkan pada proses hukum. Yang kedua, dari sisi direksi BPJS Naker juga mengatakan bahwa kondisi keuangan BPJS Naker sehat, ya, di mana iuran yang masuk setiap tahun ke BPJS Naker yang dibayar oleh peserta BPJS Naker, baik dari pengusaha maupun iuran yang dibayar oleh buruh, itu dalam kondisi sehat. Kira-kira lah informasinya waktu itu disampaikan 74 triliun per tahun. Sedangkan klaim atau peserta BPJS Naker yang mengambil JHT-nya, jaminan hari tuanya, kan salah satu program BPJS Naker adalah JHT, diambil JHT-nya, jaminan hari tuanya, karena di PHK. Kalau di PHK kan boleh ngambil JHT, itu rata-rata satu tahun adalah sekitar 37 triliun. 37 triliun kalau saya nggak salah. Coba nanti diperiksa lagi. Artinya dari iuran masuk dan uang keluar 37 triliun JHT, manfaat JHT yang diambil oleh peserta, menurut jajaran direksi itu adalah sehat. Pada penjelasan ini, KSPI menyampaikan pandangan pada pertemuan itu. Yang kami persoalkan bukan masalah sehatnya arus kas, likuiditas arus kas, yaitu uang masuk setiap tahun 74 triliun, uang keluar membayar JHT, klaim JHT 37 triliun, bukan itu. Pasti sehat. Satu-satunya lembaga di dunia ini saya rasa, termasuk BPJS Naker, yang duduk diam aja pasti untung. Karena iuran masuk terus. Setiap tahun gaji naik. Kalau gaji naik, persentasenya kan dari gaji. Pasti iuran naik. Dan iuran masuk. Dan klaim yang keluar itu kan tidak terlalu besar. Karena
asuransi sosial, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian itu kan temporary. Nggak semua orang mati, nggak semua orang kecelakaan kerja. Yang pasti dia ambil yang orang ter-PHK kan, yaitu jaminan hari tua. Kalau jaminan pensiun kan nanti umur 56 tahun. Nah itu pasti sehat. Orang duduk saja, siapapun direksinya, duduk saja pasti sehat. Bukan itu yang kita maksud. Walaupun ada penjelasan bahwa hasil usaha dari investasi atau keuntungan atau laba, profit dari investasi adalah 32,6 triliun. Tapi kalau kita lihat pandangan Serikat Buruh, keuntungan, jadi jangan melihat uang masuknya. Uang masuk kalau duduk aja pasti untung. BPJS Naker nggak usah berbuat apapun pasti untung. 74 triliun, tinggi gede banget. 74 triliun. Gede itu uang besar. Yang kita persoalkan, untungnya 32,6 triliun hasil investasi per tahun. Yang keluar, JHT-nya itu 37 triliun. Rugi dong. Kalau bicara profesionalisme kerja. Untung cuma 32 triliun, klaim keluar 37. Berarti nggak sehat, bukan rugi. Nggak sehat. Maaf, bukan rugi. Bukan rugi. Tidak sehat. Harusnya keuntungan jauh lebih besar dari klaim yang dikeluarkan. Itu yang sehat. Kenapa penyebabnya? Nah, kami sampaikan. Ya, memang tidak ada tanggapan dari pihak direksi. Ya, sekali lagi pihak direksi hanya tanggapannya satu, proses hukum diserahkan dalam mekanisme Kejaksaan Agung. Dua, dari iuran yang masuk dan JHT, klaim JHT yang keluar itu sehat. Dari dua hal itu kami menanggapi, satu, yang kita persoalkan tentang Kejaksaan Agung kita serahkan untuk memproses kasus ini, sepakat. Tapi yang tentang istilah sehat itu kami memberikan pandangan yang berbeda. Definisi sehat jangan dilihat iuran masuk dan klaim JHT yang keluar. Tapi dilihat berapa untungnya BP Jam Sostek. 32 triliun. Klaim JHT yang keluar dari BP Jam Sostek yang dibayar kepada peserta 37 triliun. Nggak sehat dong. Yang sehat itu untung gede, lebih besar dari uang yang dikeluarkan. Itu sehat. Jangan melihat iuran masuk. Siapapun juga pasti duduk, untunglah 74 triliun setiap tahun uang masuk. Pandangan kami yang lain, jadi tidak sehat menurut pandangan kami. Pandangan kami yang lain, penyebab daripada tidak sehatnya antara bayar klaim JHT lebih besar daripada keuntungan, karena YOI-nya atau profit dari hasil investasi itu 1 digit. Sebelum ditemukan indikasi dugaan korupsi ini, hasil investasinya 2 digit. Ada yang 10%, ada yang 12%. Kalau 1 digit, katakan 7,36% tadi, kami sampaikan dalam pertemuan itu, buat apa? Lebih baik taruh di deposito. Satu deposito juga 1 digit. Saya nggak tahu ya deposito berapa pada waktu ketika keuntungan 7,36%. Misal deposito 5%. Misal ya, sekali lagi misal. Terus keuntungan 7,36%. Ngapain? Harusnya 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat. Jadi kalau dia 2 kali lipat 10%. 2 kali lipat deposito maksudnya. Atau 1,5 kali lipat deposito 7,5%. Berarti YOI-nya menurut pandangan kami sampaikan nggak sehat. Gagal dong direksi. Memang untung, tapi untungnya tidak terlalu jauh dengan keuntungan kalau investasi itu ditaruh di deposito atau obligasi atau surat utang negara. Deposito lah ukuran paling gampang. Kalau deposito nggak mungkin rugi karena bunga deposito kan fix dari bank. Oleh karena itu kami memandang tidak sehat. YOI yang hanya 7% itu walaupun di atas deposito, tapi nilainya tidak jauh. Yang mendingan taruh deposito. Itulah yang ketiga, kami mengatakan, kami sampaikan, unrealized itu menjadi pertanyaan. Udah tahu, untungnya YOI-nya makin menurun. Betul, ada fluktuasi akibat resesi ekonomi, permainan perdagangan harga saham, ada COVID-19, pandemi yang membuat fluktuatif harga saham. Pertanyaan kita sederhana. Kenapa 3 tahun berturut-turut nggak di-cut loss? Harusnya kan di-cut loss dong kalau rugi. Saham rugi, itu di-cut loss. Kan itu pemain saham. Saya bukan orang ekonomi yang hebat. Cuma waktu saya kuliah
tesis saya salah satunya membahas tentang saham itu, uang beredar, fiskal, moneter, itu salah satu yang kebetulan sekali saya kaji. Ya, tapi saya nggak hebat, nggak paham. Cut loss itu kan sederhana. Misal kita beli saham Rp5.000 satu lembar saham. Situasi ekonomi memburuk, kan pasti kita tahu dong, kan ada analisnya. Katakan pandemi COVID-19 mulai terbaca nih, atau resesi ekonomi terbaca baik dunia maupun di nasional. Misal katakan harga saham turun, waktu beli 5.000, pada saat ekonomi tidak membaik itu atau pandemi COVID-19 4.500. Rugi kan? Rugi 500. Harusnya di cut loss dong. Karena kita tahu pandemi corona yang panjang, COVID-19 yang panjang, dan resesi ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia, pasti panjang. Kenapa nggak di cut loss, nggak dijual rugi gitu loh? Paling rugi 500. Ini dibiarkan, yang menurut Kejaksaan Agung sampai 3 tahun. Ada saham yang sampai 3 tahun tuh. Misal contoh menjadi 3.000 turun lagi. Nah, kalau jadi 3.000 kan ruginya jadi 2.000. Seharusnya kalau kita cut loss, kita potong kerugian itu, kita jual cuma 500 ruginya. Akibat kita tahan terus, padahal kita tahu situasi tidak membaik, jadi Rp3.000 misal per lembar saham, kan jadi 2.000. Apalagi tinggal 1.500, ruginya 3.500. Itu yang kita persoalkan. Jadi kita nggak pernah mempersoalkan BPJS Naker, likuiditas dan sehat. Pasti 74 triliun bos. Tiap tahun masuk, cuma duduk-duduk. Pasti, itu bukan profit loh, iuran masuk. Yang kita persoalan nggak ada cut loss, 3 tahun lagi. Yang tadinya diperiksa unrealized-nya 43 triliun, turun lagi diumumkan oleh Kejaksaan Agung 20 triliun, dan mungkin katanya terakhir 11 triliun. Yang keempat yang kita bereaksi keras. Uang triliunan itu, 11 triliun kah, atau 20 triliun kah, unrealized itu 43 triliun yang rugi. Sakit hati buruh itu, kita sampaikan. Buruh, ketika dia ter-PHK, kondisi sekarang nih banyak PHK, THR juga mau dibayar seenak-enaknya, datang ke kantor jam sosek cuma ngambil uang 2 juta, udah kayak ngemis. Itu kita sampaikan sama direksi. Itu uang yang kita mau ambil, tabungan sosial kita, udah kayak pengemis, 2 juta aja, nolnya 6. Katakanlah 20 triliun, nolnya berapa? Nolnya 10. Kita ngambil 2 juta, nolnya 6. Udah kayak pengemis. Ditemuin cuma satpam. Itu yang disampaikan oleh kawan-kawan KSP. Itu yang membuat kita sakit. Mau 1 triliun kayak, mau 2 triliun kayak yang hilang, yang apa itu unrealized, mau 100 miliar. Kita nggak peduli itu kalau pelayanannya kepada buruh benar. Sepanjang tidak dikorupsi ya. Katakan unrealized karena bisnis, resiko bisnis. Tapi kita sakit bener. Kamu 20 triliun seenaknya jawab masih sehat, masih sehat. Tapi giliran buruh mau ngambil 2 juta aja dipersulit. Teman-teman media kan ngalamin juga itu. Mau ngambil uang kita dipersulit. Yang kedua, teman-teman kelas menengah kan diberitakan oleh teman-teman media online juga. Yang biasa dapat profit 10% dari JHT-nya, ada yang 12%, tiba-tiba cuma 7%. Kata mereka mendingan gue taruh di infrastruktur pasar modal yang lain, bentuk-bentuk pasar modal yang lain. Nah, itu yang kita persoalkan. Yang pertama kita persoalkan adalah bukan persoalan tentang sehatnya, tapi yang kita persoalkan kenapa terjadi potensi kerugian unrealized yang diduga ada indikasi merugikan negara. Yang kedua, udah nilai unrealized-nya triliunan dan itu panjang 3 tahun, kok seperti orang bodoh, nahan-nahan nggak dijual, nggak cut loss, ada apa? Begitu kita mau ngambil uang buruh 2 juta, 3 juta, susahnya minta ampun. Dia hambur-hamburkan 20 triliun potensi indikasi kerugian unrealized, tenang-tenang saja. Itu yang kita minta Kejaksaan Agung kejar sampai terbukti benar. Dan yang terakhir kami sampaikan secara terbuka ada 2 hal yang kami sampaikan selain argumentasi tadi. Yang kedua, kami sampaikan 2 hal. Pertama, kalau ini tidak sungguh-sungguh baik Kejaksaan Agung atau BPJS Naker terbukti, bila terbukti ada indikasi korupsi, ya kita akan aksi terus-menerus di bursa efek. Kita akan tanya tuh saham LQ45,
Emang saham LQ45 nggak ada yang digoreng juga? Kan patut diduga ada. Kenapa itu? Saham kalau yang dibilang saham LQ45, kok 3 tahun nggak di cut loss? Harusnya di cut loss dong. Orang bodoh juga ngerti kalau baru main saham. Nggak usah orang bodoh deh. Kita minjem uang ke bank atau ke tukang kredit, kalau udah tahu kita pasti ruginya lebih banyak, lebih baik kita jual lebih cepat. Kenapa 3 tahun nggak dijual lebih cepat? Mau saham LQ45 atau bukan? Kita akan demonstrasi, aksi di bursa efek untuk dibuka itu. Mana saham LQ45 dari 18 manajemen investasinya BPJS Naker itu? Nilainya besar. Mau ngambil 2 juta susah, 20 triliun unrealized potensi indikasi korupsi kok seenaknya digampangin. Itu satu. Kita akan demo di bursa efek. Yang kedua, kita akan dudukin. Pengertian saya menduduki itu tentu sesuai aturan main konstitusi dan mengikuti protokol kesehatan. Setiap hari kita akan instruksikan kantor-kantor cabang BPJS Naker di seluruh Indonesia, kita akan demonstrasi mengikuti protokol kesehatan, mengikuti aturan konstitusi. Kita akan pemberitahuan. Kita ikut rapid test sebelum aksi. Kita akan ikuti arahan Satgas COVID-19. Tapi kantor-kantor cabang Jamsostek dan kantor pusatnya kita akan duduki dengan demonstrasi. Ngambil uang susah 2 juta, 20 triliun patut diduga indikasi korupsi akibat kesalahan pengelolaan investasi saham dan reksadana, seenaknya. Nggak boleh lagi. Kami percaya direksi yang baru, kami sampaikan terakhir, kami percaya direksi yang baru akan mempunyai semangat yang sama. Apalagi ada orang, salah satu direksi adalah mantan KPK. Dan direktur utama orang profesional, orang baik. Ya, karena itu kami minta Kejaksaan Agung, kami tidak setuju dengan Jampitsus, Pak siapa saya lupa namanya, yang menyatakan kasus Pelindo 2 dan kasus indikasi dugaan korupsi BPJS Naker bisa saja tidak dilanjutkan di deponoring ya. Kalau Kejaksaan kan deponoring. Kita nggak setuju. Jangan saya mudah itu dong. Nanti alasannya sama lagi. Lagi-lagi ada resiko bisnis usaha. Kalau itu terjadi, nah itu yang terakhir kami minta public hearing. Kami minta Kejaksaan Agung public hearing. Kalau memang tiba-tiba dia putuskan nggak dilanjutkan kasus, walaupun sekarang sudah masuk tahap penyidikan. Kalau BPJS Naker kami juga sampaikan dalam kesempatan pada direksi public hearing. Kenapa public hearing? Ada 2 alasan lagi. Alasan pertama public hearing, ini uang bukan uang BUMN. Uang ini adalah pasal 2. BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh undang-undang ini. Itu jelas. Jadi BPJS bukan BUMN, bukan Perum, bukan di bawah pemerintah atau menteri BUMN. Dia adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh undang-undang ini. Dulu kami menyebutnya memang bersama DPR Trust Fund, wali amanah. Karena dia dana wali amanah, maka pertanggungjawabannya secara etika moral, saya ulangi, pertanggungjawabannya secara etika moral karena dia dana wali amanah, maka harus kepada publik, pengiur. Melalui apa? Public hearing. Silakan melalui DPR boleh, tapi terbuka untuk umum, bukan tertutup. Dibuka itu saham LQ mana, 45 itu yang ditahan-tahan itu. Mana yang untung, mana yang rugi. Kenapa ditahan-tahan? Ya, public hearing. Nah, yang kedua alasannya dalam undang-undang BPJS juga dikatakan, yaitu ada 9 asas dalam penyelenggaraan BPJS. Ingat loh, dia harus tunduk pada 9 asas ini. Apa itu 9 asas itu? 1, gotong royong. Badan ini badan yang iurannya gotong royong. Pengusaha, buruh, pemerintah juga. Maka dalam batas tertentu pemerintah tidak mengiur. BPJS Naker itu yang mengiur buruh sama pengusaha aja loh. Nggak ada uang pemerintah. Uang pemerintah hanya modal awal waktu Aztek zaman dulu. Tahun 70-an zaman Pak Harto. Gotong royong. Yang kedua adalah kehati-hatian. Nah, kalau melanggar azas kehati-hatian dan patut diduga ada kerugian negara, ya korupsi. Yang ketiga selain kehati-hatian adalah keterbukaan. Ada di situ azasnya. Keterbukaan. Nah, public hearing adalah jalannya. Apakah public hearing langsung diumumkan melalui satu forum tertentu atau public hearing dengan DPR dan DPR membuka akses orang bisa mengikuti itu. Nah, itu yang kita sampaikan. Kami tetap berkeyakinan indikasi dugaan korupsi itu ada, bukan karena faktor persoalan itu sehat atau tidak sehat, tapi
Semua itu tergantung nanti penyelidikan Kejaksaan Agung.